Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Silmia Rahmawati, NIM 8605749003 dari Universitas Terbuka UPBJJ Semarang dengan dosen pengampu Sri Bekti SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia untuk mata kuliah praktikum IPA di SD. Tujuannya adalah untuk dapat mengurutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia adalah sistem organ yang berfungsi untuk menerima, mencerna, menyerap, dan mengeluarkan sisa makanan dari dalam tubuh. Sistem ini itu sangat penting karena dari proses ini tubuh memperoleh energi dan zat gizi yang dibutuhkan untuk beraktivitas. Nah, proses pencernaan ini itu dimulai dari mulut. Saat makanan masuk, itu gigi itu akan mengunyah makanan kita menjadi bagian yang lebih kecil agar mudah dicerna. Kemudian di dalam mulut itu ada yang namanya lidah. Lidah itu fungsinya untuk membantu mengatur posisi makanan dan mendorongnya ke arah kerongkongan. Di dalam mulut juga terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan air liur. Nah, air liur itu mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Setelah itu, makanan yang telah halus itu akan ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan atau yang biasa disebut dengan esofagus. Nah, di sini itu terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot yang berkontraksi atau berelaksasi secara bergantian, sehingga itu makanan itu dapat terdorong menuju lambung. Nah, setelah di lambung itu di dalam lambung memiliki dinding otot yang kuat untuk mengaduk makanan. Di dalam lambung itu ada makanan bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsin. Asam lambung itu berfungsi untuk membunuh kuman, sedangkan enzim pepsin sendiri itu memecah protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses ini itu mengubah makanan menjadi cairan kental yang disebut dengan chymus. Nah, chymus kemudian bergerak menuju usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di bagian duodenum itu chymus bercampur dengan cairan empedu dari hati yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak, dan enzim dari pankreas yang membantu mencerna karbohidrat, protein maupun lemak. Di bagian jejunum dan ileum itu terjadi proses penyerapan zat gizi, di mana dinding usus halusnya itu memiliki struktur seperti jari-jari kecil yang disebut dengan villi. Villi ini itu memperluas permukaan penyerapan sehingga nutrisi seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral dapat masuk ke dalam aliran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah nutrisi diserap, sisa makanan yang tidak dicerna akan masuk ke usus besar. Nah, di sini air dan mineral itu diserap kembali oleh tubuh. Bakteri baik yang hidup di usus besar itu membantu proses membusukkan sisa makanan dan menghasilkan beberapa vitamin, contohnya vitamin K. Sisa makanan itu kemudian menjadi feses atau kotoran dan disimpan sementara di rektum. Nah, ketika rektum udah penuh, tubuh akan memberikan sinyal untuk melakukan proses pengeluaran. Tahap terakhir adalah proses pengeluaran feses melalui anus atau yang disebut dengan proses defekasi. Sistem pencernaan manusia itu bekerja secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sistem pencernaan itu sangat penting, yaitu dengan apa? Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak serat, minum air yang cukup, serta rutin olahraga. Dengan sistem pencernaan yang sehat, tubuh dapat berfungsi dengan optimal dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari.